Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai peluang timnas Indonesia menghadapi China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025 mendatang, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Mas Erwin, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana, selamat sore Ya, penonton Metro TV. Mas Erwin, seperti apa Anda melihat peluang timnas Indonesia saat menghadapi China pada 5 Juni mendatang? Peluangnya tentu kalau menurut saya sangat besar ya untuk bisa menang. Karena apa? Waktu main di China, Indonesia kalah memang, tapi dengan skor tipis dan dengan cara main yang sebetulnya Indonesia cukup menguasai jalannya permainan. Dan yang harus diingat adalah di pertandingan pertemuan kedua ini, Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain yang belum ikut tampil waktu main di China dan kalah. Mereka adalah Ole, Romeni, lalu juga ada Joey Pelupesi, dua pemain yang menurut saya sangat penting kehadirannya sejak menghadapi Australia dan ketika menang lawan Bahrain, terutama ketika menang lawan Bahrain, dua pemain yang belum ikut bermain waktu lawan China di kandang lawan ini punya peran yang sangat penting. Indonesia memang kehilangan Martin Paes dan Marceng ya, Marcelino, tapi saya pikir pemain-pemain penggantinya sudah disiapkan dan menurut saya kualitasnya tidak jauh berbeda ya dengan dua pemain yang absen. Di kiper Ya. tadi ada Emil ya, lalu di posisi Marceng juga ada Stefano Lillipali, ada juga Egy Maulana Fikri. Jadi pemain-pemain yang sudah disiapkan ini menurut saya secara kualitas tidak jauh berbeda, hanya saja memang butuh adaptasi ya untuk bisa menyatu dengan pemain yang sudah ada. Ya, seperti yang tadi Anda sebutkan ada 5 pemain kunci timnas Indonesia yang tidak mengikuti pertandingan ini ya. Artinya ini peluang tetap besar begitu ya, walaupun tanpa 5 pemain kunci tersebut, Mas Erwin ya. Ya, hanya mungkin gini, mereka-mereka yang absen ini di posisinya ada beberapa pemain yang siap untuk menggantikan dia. Ambil contoh tadi Marcelino. Marcelino tuh kalau misalnya nggak bisa main, Ragnar juga nggak ada ya di situ ya, di tim ini karena cedera. Masih ada posisi yang bisa diisi oleh Stefano Lillipali, masih ada Egy Maulana Fikri. Di kiper juga seperti itu ya. Ada Emil, juga ada Nadeo, ada Hernando, pemain-pemain yang secara kualitas tidak jauh berbeda. Lain halnya kalau misalnya ini jangan sampai kejadian Oli Romeni yang absen. Nah, ini yang agak susah untuk dicari ganti yang sepadan ya. Tapi sejauh ini pemain yang sudah pasti absen karena akumulasi seperti Martin dan Marcelino serta Ragnar itu pelapisnya itu menurut saya tidak jauh berbeda secara kualitas ya, secara kualitas individu. Jadi menurut Anda kesimpulannya ini seperti apa? Pemain kunci timnas yang memang nanti benar-benar bisa menjadi amunisi kuat untuk menghadapi China. Jadi siapa saja ini yang tidak boleh tidak ada di lapangan hijau? Nomor 1 Ole Romeni ya. Dia dalam 2 pertandingan lawan Australia oke, Indonesia kalah, lalu lawan Bahrain menang 1-0, 2 pertandingan dia 2 gol. Sebagai pemain baru yang baru bermain waktu lawan Australia ini langsung kelihatan kualitasnya dan memang Indonesia membutuhkan goal getter seperti Ole Romeni. Nomor 2 kalau saya boleh pilih di posisi pemain belakang adalah J.I. Jess. Ya, J.I. Jess ini kan kapten, dia pengalamannya main di Serie A menghadapi striker-striker level kelas dunia ya ketika dia main di Serie A. Lalu di posisi tengah Joey Pelupesi dan Tom Haye. Di belakang mungkin Rizky Ridho juga salah satu pemain yang bisa menjadi kunci ya. Sementara kalau di tengah ada Tom serta Joey Pelupesi, ini dua pemain yang perannya sangat besar ya, kelihatan sekali terutama ketika menghadapi Bahrain, dan ini yang ya kita berharap mereka semua bisa bermain ya, bisa bermain tanpa ada cedera, ya bisa bermain dan bisa membawa kemenangan tentunya. Ya, tadi Anda juga menyebutkan dalam pertemuan terakhir kan timnas harus kalah dari China dengan skor 2-1. Menurut Anda apa kekurangan dari timnas pada saat pertandingan itu dan juga apa kekurangan itu sudah dibenahi oleh Patrick Kluivert saat ini? Seperti apa menurut Anda? Ya, Indonesia waktu kalah 1-2 di kandang China itu kan sebenarnya lebih banyak menguasai penguasaan bola ya. Possession-nya itu 70% dibandingkan dengan 30%. Jadi 70% Indonesia menguasai bola. Tapi akhirnya harus kalah 2-1 dan ketinggalan terlebih dahulu 0-2 gitu ya. Kebobolan 2 gol dulu, baru setelah itu Tom Haye bisa memperkecil skor, dia nggak jadi starter. Menurut saya salah satu kelemahan Indonesia adalah agak lengah ya. Ketika bisa menguasai bola, ketika bisa menguasai permainan, tapi
menghadapi serangan balik lawan, menghadapi serangan balik dari China, itu Indonesia harus kebobolan 2 gol. Itu kelemahan yang sangat-sangat terlihat. Dan satu lagi adalah waktu itu mungkin pemilihan pemain yang harus lebih jeli ya, karena Tom Hai masuk di babak kedua, nggak main dari babak pertama, dan dia bisa cetak gol ternyata ketika masuk sebagai pemain pengganti. Jadi pemilihan pemain juga harus benar-benar cermat ketika menghadapi China di laga kandang. Dan ini laga yang harus dimenangkan kalau memang masih mau melangkah, setidaknya mengamankan posisi 3-4 untuk bisa lolos ke babak keempat ya. Ya, nah pertanyaannya bagaimana jika nanti kalah atau bagaimana jika nanti menang? Yang pasti kita bisa ada harapan. Tapi seandainya tidak, apakah masih bisa ada peluang? Kalau menang peluangnya besar untuk bisa di posisi 3-4. Kalau seri masih ada peluang untuk di posisi 3-4 meskipun sangat berat. Tapi kalau sampai kalah ya ini mudah-mudahan nggak kejadian, peluangnya sangat kecil atau bahkan tertutup gitu ya. Karena pesaing-pesaing Indonesia ada di posisi 3, ada Arab Saudi poinnya 10. Ya, Indonesia di posisi 4 poinnya 9. Bahrain dan China di posisi 5-6 poinnya 6. Kalau misalnya Indonesia kalah dari China, ini posisinya bisa berubah lagi karena poinnya jadi sama gitu. Jadi artinya nggak ada kata lain ya kalau mau maju ke setidaknya ke round 4, karena kalau untuk lolos langsung kan berat. Satu tiket udah pasti dikuasai oleh Jepang. Sementara di posisi kedua Australia poinnya 13, selisihnya 4 dari Indonesia. Jadi kalau misalnya mau lolos ke babak keempat itu ya harus menang. Seri atau kalah atau apalagi kalah itu kalau seri berat sekali, kalau kalah kayaknya tertutup deh untuk harus menang. Karena pertandingan terakhir Indonesia masih punya 1, tapi lawan Jepang di kandang Jepang. Ya, Mas Erwin, satu saja, singkat saja Mas. Nah, sekarang bagaimana Anda melihat kualitas dari tim China sendiri yang harus dihadapi oleh tim Indonesia nanti? Saya pikir kualitasnya nggak jauh berbeda ya dengan apa yang dihadapi oleh Indonesia ketika bertanding di Cina. Jadi peluang untuk menang sangat besar karena apa? Indonesia tampil dengan beberapa pemain baru yang sudah saya sebut tadi, Ole sama Joy, dan posisinya penting sekali ya di tim sekarang ini. Baik, terima kasih Mas Erwin. Kita tunggu semoga harapan kita semua Timnas Indonesia menang bisa terwujud. Amin. Terima kasih Mas Erwin untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.